Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kania Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai model pengembangan pembelajaran menggunakan pembelajaran EDI. Yuk kita simak. Nah teman-teman, sebelum saya menjelaskan atau memaparkan hasil rancangan pembelajaran menggunakan model pengembangan EDI yang sudah saya buat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi dari model pengembangan pembelajaran EDI. Nah, model pengembangan pembelajaran EDI ini adalah model pembelajaran atau model pengembangan pembelajaran yang dirancang oleh Reiser dan Molenda pada tahun 1990-an. Model pengembangan ini merupakan akronim dari 5 langkah nih EDI itu. A untuk analyze, D untuk design, D untuk develop, I untuk implementation, dan E untuk evaluate. Kenapa perlu menggunakan rancangan model pembelajaran EDI sih? Karena dengan menggunakan model pengembangan pembelajaran EDI, pembelajaran yang akan dilakukan itu lebih bervariatif, lebih inovatif, dan lebih membuat siswa tertarik akan materi pembelajaran. Karena dengan model pengembangan EDI, kita diminta untuk menganalisis karakteristik peserta didik, karakteristik kebutuhan peserta didik, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya, akan saya jelaskan sebagai berikut. Nah, untuk merancang pembelajaran menggunakan model pengembangan EDI, apa saja sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan? Di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan dari model pengembangan EDI. Yang pertama, ada tahapan analyze atau analisis. Pada tahapan ini, guru perlu melakukan analisis terhadap karakteristik peserta didik, kebutuhan peserta didik, cara penyampaian materi, hingga tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Hal ini perlu dilakukan karena sebagai dasar dalam pengembangan kepada tahap-tahap selanjutnya. Tahapan analisis ini tidak boleh di-skip atau tidak dilakukan sama sekali oleh guru, karena ini merupakan tahapan yang paling awal atau fondasi untuk tahapan berikutnya. Nah, teman-teman, tahap kedua yaitu tahap desain. Pada tahap ini, guru mendapatkan bahan yang diperlukan itu dari tahap sebelumnya, yaitu pada tahap analisis. Nah, itulah kenapa tahap analisis ini adalah tahap yang menjadi fondasi utama, karena itu merupakan tahap lanjutan. Nah, selanjutnya pada tahapan desain ini, guru tuh diminta untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dibutuhkan, lalu diminta untuk mulai merancang desain pembelajaran untuk dilaksanakan, dan diminta untuk menentukan cara mengukur hasil akhir belajar siswa. Nah, hasil akhir dari tahapan ini berupa storyboard atau blueprint pembelajaran. Nah, teman-teman, kita masuk kepada tahapan ketiga, yaitu tahapan pengembangan atau development. Pada tahapan ini, materi yang akan kita kembangkan berdasarkan storyboard atau blueprint yang sudah kita buat pada langkah sebelumnya, yaitu pada langkah desain. Setelah itu, guru memerlukan validasi atas materi yang telah ia buat. Contohnya, jika guru bahasa Indonesia membuat rancangan pembelajaran dengan model EDI, nah pada tahap pengembangan ini, ia memerlukan validasi atas rancangan materi yang sudah ia buat. Hal ini bisa ia lakukan kepada koordinator mata pelajaran bahasa Indonesia, kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Hal ini diperlukan supaya guru itu mengetahui apakah rancangan materi yang sudah ia buat sudah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan di sekolah atau ada yang perlu diperbaiki. Nah, teman-teman, selanjutnya ini ada tahapan yang keempat, itu adalah implementation atau implementasi. Pada tahap ini, guru mulai mengimplementasikan hasil dari rancangan pembelajaran yang sudah ia buat kepada peserta didik. Nah, teman-teman, kita masuk kepada tahapan yang terakhir, itu tahap kelima, adalah evaluate atau evaluasi. Pada tahapan ini, guru akan menilai keberhasilan dari program pengembangan atau pembelajaran itu yang sudah ia terapkan sebelumnya kepada peserta didik. Pada tahapan ini, apabila guru menemukan ketidaksesuaian antara materi yang sudah ia terapkan kepada peserta didik dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan di awal, guru bisa mulai mengevaluasi atau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan tersebut agar pembelajaran ini dapat berjalan dengan
dengan lebih baik, dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, teman-teman, di sini saya akan memaparkan hasil rancangan yang sudah saya buat dengan menggunakan model pengembangan EDI. Di sini saya merancang materi pembelajaran bahasa Indonesia pada materi teks debat dengan menggunakan model pengembangan EDI. Mari kita simak bersama-sama ya. Oke teman-teman, masuk pada tahapan pertama yaitu tahap analyze atau analisis. Nah, pada tahapan ini, berdasarkan hasil angket yang sudah saya lakukan, ditemukan bahwa 70% siswa kelas 10 di SMA 1 Taman Sari masih mengalami kesulitan dalam memahami materi teks debat. Hal ini dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, seperti metode ceramah dan berbasis buku teks saja. Belum ada pengintegrasian teknologi dalam proses pembelajaran. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan motivasi siswa selama proses pembelajaran. Siswa kurang interaktif selama proses pembelajaran, siswa lebih cepat bosan selama proses pembelajaran, dan tidak terjadi pembelajaran secara dua arah. Berdasarkan dengan guru menunjukkan bahwa siswa ini tertarik dengan pembelajaran yang interaktif, seperti buku atau materi yang disediakan secara digital dan contoh debat secara kontekstual dan sesuai dengan isu terkini yang sedang dibahas. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses pengembangan pembelajaran ini yaitu siswa mengalami peningkatan pemahaman dalam memahami materi teks debat. Nah, teman-teman, kita masuk kepada tahapan yang kedua, yaitu tahap desain. Pada tahap ini dibuat rancangan materi teks debat sebagai blueprint sebagai berikut. Yang pertama, dibuat RPP atau silabus berdurasi 6 x 45 menit yang mengatur tentang tujuan, metode, evaluasi, dan materi pembelajaran. Nah, yang kedua, modul pembelajaran ini memuat struktur teks debat, lalu cara atau teknik menyusun argumen. Yang terakhir yaitu contoh teks debat secara afirmasi dan oposisi yang mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu penyiapan media pembelajaran, seperti slide PowerPoint yang interaktif dengan video simulasi debat antar siswa sehingga bisa dipahami secara langsung oleh siswa. Siswa itu ada gambaran bagaimana sebuah debat itu dapat dilakukan. Nah, pada tahap desain yang terakhir ini berisi rubrik penilaian yang memuat mengenai struktur argumen, penggunaan bahasa, lalu logika dan data pendukung, serta tata krama dalam berdebat. Nah, tahapan selanjutnya itu tahapan keempat yaitu tahap development atau tahap pengembangan. Pada tahap ini menghasilkan materi konkret dari materi pembelajaran yang sebelumnya sudah didesain, yaitu yang pertama adalah modul digital yang berisi soal latihan yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja oleh siswa. Hal ini memudahkan siswa untuk belajar atau mempelajari materi teks debat. Yang kedua ini berisi video simulasi debat dengan topik yang sudah ditentukan. Jadi, siswa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok afirmasi dan juga kelompok oposisi dengan tema atau topik yang akan dibahas yaitu penggunaan AI pada pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya itu ada platform latihan daring seperti Quizizz, Kahoot, atau Wordwall yang dapat digunakan untuk menguji kemampuan atau pemahaman siswa terkait struktur materi teks debat. Nah, langkah terakhir dari tahap development ini yaitu validasi dari ahli atas materi yang sudah dibuat tadi. Seperti yang sudah saya jelaskan, validasi ini bisa dilakukan kepada koordinator mata pelajaran, kepala sekolah, atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, atau guru-guru yang dirasa pemahamannya lebih tinggi daripada guru yang membuat rancangan tersebut. Nah, selanjutnya tahapan keempat yaitu tahap implementation atau implementasi. Materi yang tadi sudah dirancang, dibuat dengan sedemikian rupa, ini mulai diimplementasikan kepada peserta didik. Nah, di sini materi teks debat diimplementasikan dengan menggunakan metode FGD atau Focus Discussion Group. Nah, di sini siswa dibagi beberapa kelompok, ada yang kelompok oposisi dan kelompok afirmasi. Nah, materi teks debat ini dilakukan dengan 4 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama, siswa ini diminta untuk memahami materi teks debat seperti struktur,
terus bagaimana cara berdebat yang baik, serta menonton video simulasi debat untuk memberikan gambaran atau situasi yang secara real. Nah, pada 3 pertemuan yang terakhir, siswa ini mulai melakukan praktek secara langsung. Pada kelompok oposisi dan kelompok afirmasi ini mulai melakukan teks debat dengan topik yang sudah ditentukan, yaitu peran AI dalam pembelajaran di sekolah. Nah, di sini peran guru ini hanya sebagai fasilitator. Guru hanya memfasilitasi kegiatan debat yang dilakukan dan mengawasi bagaimana jalannya debat yang dilakukan oleh siswa. Di sini guru tidak boleh ada intervensi kepada siswa selama proses debat langsung. Guru hanya memfasilitasi, memberikan umpan balik, dan memantau partisipasi siswa selama proses berjalan. Selanjutnya, belajar akhir yang kelima, yaitu tahap evaluate atau evaluasi. Nah, pada tahapan ini saya merancang 2 evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Pada evaluasi formatif ini dilakukan observasi terhadap aktivitas kelompok yang tadi aktivitas melakukan debat secara langsung. Lalu saya juga memberikan angket untuk mengukur kepuasan siswa terhadap model pengembangan yang sudah saya lakukan, dan saya melakukan kuis untuk mengecek pemahaman siswa terkait materi teks debat. Nah, untuk penilaian secara sumatif, saya melakukan dengan presentasi debat kelompok yang dinilai menggunakan rubrik yang tadi sudah dilakukan, dan post-test analisa atau analisis argumen debat untuk mengukur peningkatan keterampilan siswa dalam berargumen. Yang terakhir, target capaian itu minimal 80% dalam keterampilan debat yang baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai model pengembangan pembelajaran EDI. Semoga hal ini dapat menambah pengetahuan teman-teman bagaimana merancang model pengembangan yang baru dengan menggunakan model pengembangan EDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.